Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada kali ini kita akan membahas tentang contoh bid'ah al-Imam Syafi'i nomor 2. Namun sebelum itu, saya bacakan dawabit atau ketentuan dari al-Imam Syafi'i bagaimana yang dimaksud dengan bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah itu. Di sini kita bisa lihat ya, dalam kitab Manaqib Al-Imam Syafi'i, karya Al-Imam Baihaqi, teman-teman bisa lihat ya, pada halaman 469 ya, halaman 469 bahwa disebutkan Al-Imam Syafi'i berkata, al-muhdatsatu minal umuri darbani, ya, perkara-perkara baru dari segala perkara itu ada dua. Perkara-perkara baru dari segala perkara itu ada dua. Ahaduhuma ma uhditha yukhalifu kitaban au sunnatan au atharan au ijma'. Yakni perkara baru yang dibuat yang menyelisihi Al-Quran, menyelisihi sunnah, atau menyelisihi athar, atau menyelisihi ijma'. Ya, menyelisihi salah satu dari empat ini. Al-Quran, sunnah, athar, atau ijma'. Salah satunya menyelisihi fahadhil bid'atu dhalalah. Maka ini disebut atau dianggap ke dalam bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat. Wa thaniyatu, dan yang kedua, ma uhditha minal khair. Ya, perkara baru yang dibuat berupa perkara kebaikan. Ya, perkara baru dari perkara kebaikan. Cuman di sini perlu saya tekankan, kebaikan di sini itu bukan kebaikan dalam sudut pandang manusia, tapi kebaikan dalam sudut pandang agama. Ya, perkara baru berupa perkara kebaikan dalam agama, la khilafa fihi, yang tidak ada perselisihan dalam perkara baru tersebut dengan hal-hal, empat hal yang kita sebutkan tadi. Ya, perkara baru berupa kebaikan yang tidak menyelisihi dengan Al-Quran, tidak menyelisihi dengan sunnah, tidak menyelisihi dengan athar, serta tidak menyelisihi dengan ijma'. Fahadhi muhdasatun ghairu madmumah. Maka ini, kata Imam Syafi'i, merupakan perkara baru yang tidak tercela. Atau dengan bahasa lain, bid'ah hasanah atau bid'ah mahmudah. Wa qad qala Umar, dan Sayyidina Umar itu pernah berkata, radhiyallahu anhu, tentang sholat tarawih atau qiyam syahri Ramadan, sholat tarawih di bulan Ramadan. Jadi sebagaimana video sebelumnya, Sayyidina Umar berkata, nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah itu ini, sholat tarawih. Ya, bukan maksud diri sholat tarawih ya, tetapi yang dimaksud itu kaifiyah, tata cara. Ya, mulai dilakukan terus menerus sebulan penuh, kemudian dihimpun dalam satu jamaah, satu imam, kemudian jumlah rakaatnya. Ya, itu merupakan perkara muhdas, perkara baru yang tidak pernah diperintahkan atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yakni, maksudnya, annaha muhdasatun lam takun. Maksudnya, kaifiyah atau tata cara sholat tarawih tadi, itu perkara baru yang dibuat yang tidak ada contoh sebelumnya. Wa idza kanat falaysa fiha raddun lima madha. Ya. Dan apabila hal tersebut itu bid'ah, ataupun meskipun perkara tersebut bid'ah, ya, falaysa fiha raddun lima madha, akan tetapi perkara baru tersebut itu tidak menolak, membantah atau menyelisihi dengan hal-hal yang sudah ada pada masa Rasulullah SAW. Ya, maka beberapa kesimpulan kita bisa petik dalam menilai suatu perkara baru. Itu tidak cukup hanya dengan sebatas perkara baru terus sesat, tidak. Perkara baru tersebut harus ditimbang. Pertama, apakah dia menyelisihi Al-Quran atau sunnah atau athar atau ijma'. Itu kalau menyelisihi, itu bid'ah dhalalah. Yang kedua, baru dikatakan bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, harus memenuhi dua kondisi. Kondisi pertama, perkara tersebut merupakan perkara kebaikan dalam kacamata agama tentunya, bukan dalam kacamata hawa nafsunya manusia. Ya, berarti kebaikan sesuatu itu harus dikembalikan kepada agama. Biasanya itu berupa dengan amalan-amalan umum,
ya, seperti zikir, sholawat, ya, baca Quran. Kemudian perkara baru tersebut itu tidak menyelisih Al-Quran, Sunnah, Athar atau Ijma. Maka ini disebut bid'ah hasanah. Baik. Sekarang kita ke contoh bid'ah hasanahnya Imam Syafi'i yang nomor 2. Kalau sebelumnya kita sudah sebut di nomor 1 di video sebelumnya. Sekarang contoh bid'ah hasanahnya Imam Syafi'i nomor 2. Yuk kita bahas. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya dalam kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalahnya Imam Syafi'i. Ya. Teman-teman bisa lihat pada halaman 16 pada perkataan beliau nomor 39. Teman-teman bisa lihat di sini nomor halaman 16 dan nomor perkataan 39. Jadi Al-Imam Syafi'i beliau memiliki redaksi salawat tersendiri atau redaksi salawat buatan beliau sendiri. Sebagaimana ma'ruf kita ketahui, yang namanya salawat itu ibadah. Dan yang namanya tata cara ibadah itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, yang mana Rasulullah SAW itu mencontohkan salawat dengan redaksi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan redaksi-redaksi lain yang sejenis sama seperti itu. Ya, namun di sini Al-Imam Syafi'i bersalawat dengan redaksi fasallallahu ala nabiyyina kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Itu satu. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada kami Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak atau setiap kali orang-orang berzikir mengingatmu dan setiap kali orang-orang lalai daripadamu, sebanyak mereka sebanyak sebanyak itu juga ya Allah engkau memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini kita bisa melihat salawat yang kedua masih di gambar yang sama. Beliau menyatakan wasalla alaihi fil awwalin wal akhirin. Ya Allah, limpahkan rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil awwalin, di awal, wal akhirin, dan di akhir. Salawat yang afdal, sebaik-baik salawat, wa akthar, sebanyak-banyak salawat, wa azka, dan sesuci-suci salawat yang pernah engkau berikan kepada salah satu dari makhlukmu. Dua, redaksi salawat ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini salah satu contoh bid'ah hasanahnya Al-Imam Asy-Syafi'i dalam perbuatan ibadah, yakni dalam perbuatan salawat. Makanya ini sekaligus membantah pernyataan-pernyataan mereka yang menyatakan orang-orang aswaja itu, orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah itu mengarang-ngarang salawat dan ini lain sebagainya. Al-Imam Syafi'i itu punya versi salawat sendiri loh, yang nggak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Ya, mungkin mereka saja yang tidak tahu gitu teman-teman. Saya berhusnuzon yang seperti itu karena mereka juga punya kebiasaan terlalu terburu-buru mengklaim sesuatu itu tidak ada hanya berdasarkan dia sendiri yang belum ketemu gitu. Jadi ketika dia belum ketemu, dia menyatakan tidak ada. Ini keliru. Kalau belum ketemu bilang saya belum tahu, bukan tidak ada. Atau lain sebagainya ya teman-teman ya.